Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maya Julia Dukanti selaku moderator pada diskusi hari ini. Pada hari ini kita akan mendiskusikan materi program pembelajaran ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder yang diampu oleh Ibu Hayatun Taibah MPSI Psikolog. Kami dari kelompok 7, kelas A02, yang beranggotakan 1. Alvina Damayanti, yang kedua saya sendiri Maya Julia Dukanti, dan yang ketiga Ma'rifah Napsiah. Yang pertama, ada pengertian anak ADHD. Attention Deficit Hyperactive Disorder merupakan salah satu jenis kondisi berkebutuhan khusus termasuk ADHD adalah gangguan perkembangan dalam peningkatan aktivitas motorik anak-anak hingga menyebabkan aktivitas anak-anak yang cenderung berlebihan. ADHD ditandai oleh aktivitas motorik berlebih dan ketidakmampuan memfokuskan perhatian. Perbedaan anak ADHD dengan anak normal adalah dalam hal berinteraksi dengan orang lain. Anak ADHD memiliki perilaku impulsif, yaitu tindakan yang memiliki dorongan untuk mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak terkendali. Karena perilaku seperti ini, umumnya mereka dijauhi oleh teman-temannya. Anak ADHD memiliki cara berkomunikasi yang buruk, perilakunya sangat aktif, seperti tidak bisa duduk, diam sejenak di kursi, cara belajar sangat lamban, terutama untuk latihan-latihan yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari, ketidakmampuan dalam mengontrol perilaku, dan cenderung lebih beresiko mengalami gangguan mood, kecemasan, dan masalah dalam hubungan dengan teman sebayanya. Permasalahan anak ADHD. Permasalahan anak ADHD yang pertama adalah ia seringkali kesulitan di kelas yang dapat menyebabkan kegagalan akademik dan penilaian yang buruk dari orang lain. Kedua, anak cenderung lebih sering mengalami kecelakaan daripada yang tidak memiliki ADHD. Yang ketiga, cenderung memiliki rasa percaya diri yang rendah. Yang keempat adalah sulit berinteraksi dengan maupun diterima oleh teman-teman sebaya. Kemudian yang kelima adalah bertambahnya risiko penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan atau perilaku nakal lainnya. Sebagai contoh, perilaku yang sering dimunculkan oleh anak ADHD adalah tidak bisa duduk diam. Ia mengganggu temannya. Maka, dalam hal ini, cari alasan mengapa anak melakukan hal demikian. Misalnya, karena anak tersebut membutuhkan perhatian, merasa bosan, atau tidak menyukai pelajaran. Maka, hal pertama yang bisa dilakukan adalah menghilangkan alasan-alasan tersebut dengan cara memberikan perhatian, mengubah kegiatan, atau menemani anak belajar. Sebaiknya orang tua dan guru memberitahu anak tentang cara yang baik untuk mengatakan rasa ketidakpuasan, kejengkelan, dan kemarahannya. Program pembelajaran anak ADHD. Anak ADHD sulit mempertahankan perhatian atau memusatkan perhatian, sehingga perlu teknik dalam menangani anak ADHD, terutama bagi seorang guru. Teknik tersebut bisa diambil dari teori yang kemudian dipraktikkan pada anak ADHD atau dari pengalaman praktis di sekolah. Dalam buku yang berjudul Mendidik Anak ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Dayu menjelaskan teknik mengajar yang dapat membantu siswa ADHD fokus dalam meningkatkan konsentrasinya, yaitu 1. Pada saat mengajar, mulailah pembelajaran dengan membuat daftar kegiatan belajar di papan. Kedua, buatlah isyarat khusus dengan anak ADHD berupa sentuhan di bahu atau menempelkan pesan singkat di bangku. Yang ketiga, di akhir pembelajaran, seorang guru memberikan ringkasan akhir tentang poin-poin penting, dan ketika memberikan tugas, suruhlah 3 orang siswa mengulangi atau mengatakan kembali tugas tersebut.
Lanjutannya, menurut Geoff Keighley dan Pauline Layton menyebutkan beberapa teknik untuk menangani anak ADHD dalam proses pembelajaran, yaitu satu, teknik penataan ruang kelas. Yang kedua, memberikan penghargaan dan hukuman. Yang ketiga, adanya kontrak, yaitu kesepakatan yang ditulis oleh guru dan murid. Menurut Baihaqi dan Sugiyarmin, pada buku Memahami dan Membentuk Anak ADHD, menyebutkan teknik menangani anak ADHD sebagai berikut. Satu, menghilangi dan mengurangi tingkah laku yang tidak dikehendaki. Yang kedua, mengembangkan tingkah laku yang dikehendaki. Sehingga dapat teknik yang perlu dilakukan untuk menangani anak ADHD, yaitu membuat daftar kegiatan, membuat isyarat khusus anak ADHD, beringkas poin penting sebelum memberikan tugas, penataan ruang kelas, memberikan penghargaan dan hukuman, adanya kontrak dan memberikan perhatian khusus, serta mengembangkan tingkah laku yang dikehendaki. Siswa dengan ADHD harus menerima layanan dukungan berbasis sekolah jika gangguan secara signifikan mempengaruhi kinerja sekolah. Mereka diperkirakan 25% siswa dengan ADHD juga memiliki ketidakmampuan belajar. Ketika siswa dengan ADHD mengalami kesulitan akademik, mereka dapat didukung melalui program atau layanan bantuan pembelajaran untuk siswa dengan kesulitan belajar yang parah. Siswa yang membutuhkan dukungan perilaku untuk mencapai keberhasilan di sekolah dapat didukung melalui program untuk siswa dengan gangguan perilaku tingkat sedang atau berat. Pembelajaran yang cocok untuk anak ADHD adalah dan mereka membutuhkan banyak kegiatan di dalam maupun di luar ruangan dengan rentang waktu yang tidak terlalu panjang, dan pastikan materi yang disampaikan relevan dengan kehidupan anak dengan memancing keinginan tahuan sehingga anak ADHD mudah untuk memahami pembelajaran. Baik, sekian presentasi dari kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ketik di kolom chat atau bisa disampaikan secara langsung. Terima kasih. Sorry. Baik, karena sudah ada beberapa pertanyaan, izinkan kami untuk berdiskusi sebentar.
Baik, pertanyaan pertama akan dijawab oleh Ma'rifah Nafsiyah, yaitu pertanyaan dari Sri Fahtonah. Silakan Ma'rifah. Terima kasih, Maya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Fahtonah, yaitu pertanyaannya, selain program yang kalian sebutkan dalam PPT, adakah lagi program khusus untuk anak ADHD? Jawabannya itu bisa juga dengan menggunakan teknologi berbasis Android, yaitu berupa aplikasi yang dibuat untuk membantu guru, pengajar, atau orang tua untuk berkomunikasi, sekaligus memberikan materi pembelajaran melalui media mobile, agar lebih mudah mengajar dan berkomunikasi dengan anak hiperaktif menggunakan media aplikasi mobile. Sehingga nantinya program khusus yang dibuat untuk anak ADHD tersebut dapat membantu guru pengajar dalam mengajar dan berkomunikasi dengan anak hiperaktif. Kemudian mempermudah orang tua untuk mengajarkan pengenalan benda, angka, hewan melalui video yang tersedia. Lalu mempermudah anak memahami yang diajarkan melalui suara, gambar, dan video animasi yang pastinya akan disukai oleh anak hiperaktif. Bagaimana, Sri? Apakah bisa diterima atau masih ada? Baik, sudah bisa dipahami dan bisa diterima. Terima kasih kepada saudari Ma'rifah Nafsiyah. Terima kasih, Sri. Sama-sama. Baik, kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang mau menambahkan? Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan dari Gusti Muhammad Riyad yang akan dijawab oleh Alvina Damayanti. Silahkan, Alvina. Baik, terima kasih Maya. Pertanyaan Gusti Muhammad Riyad adalah program pembelajaran seperti apa yang baik dan tepat untuk anak ADHD? Oke, izin menjawab. Tentunya untuk anak dengan kecenderungan ADHD ada strategi atau metode pembelajaran tersendiri yang berbeda dengan yang biasa diberikan pada anak-anak lainnya. Strategi pembelajaran yang dapat diterapkan untuk anak dengan hambatan ADHD adalah dengan memvisualkan jadwal kegiatan dalam bentuk foto atau gambar yang jelas. Di dalam jadwal visual itu, terdapat peraturan yang telah disepakati bersama antara guru dan anak. Apakah bisa dipahami, Gusti Muhammad Riyad? Terima kasih jawabannya. Sama-sama. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang mau menambahkan jawaban? Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu pertanyaan dari Ruwaida Maulaya Fatayan yang akan saya jawab, yaitu pertanyaannya, jelaskan bagaimana hubungan antara anak ADHD dengan prestasi belajarnya. Jawabannya, ADHD adalah gangguan umum dengan kondisi unik dan kompleks ditandai dengan kurangnya perhatian, impulsif, atau hiperaktif yang sangat mempengaruhi kehidupannya sehari-hari. Salah satunya berpengaruh pada pendidikan, yaitu prestasi yang kurang, sehingga anak ADHD memiliki hubungan yang signifikan dengan prestasi belajar anak dan mengakibatkan prestasi belajar tidak normal, bahkan pada tingkat prestasi yang rendah dan penampilan psikomotor buruk, sebagai akibat adanya kesulitan fungsi koordinasi, respon emosi, keterampilan bergaul, dan juga keterampilan belajar.
Untuk Ruwaida Maulaya Fatayan, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, dapat diterima. Terima kasih. Sama-sama. Untuk teman-teman yang lain, apa ada yang mau menambahkan jawaban? Baik, kita lanjut untuk ke pertanyaan keempat, pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan dari Aderena Berlianing Tias yang akan dijawab oleh Ma'rifah Napsiah. Silahkan Ma'rifah. Baiklah, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aderena Berlian Tias, yaitu ia bertanya, di dalam PPT dituliskan kontrak atau kesepakatan yang ditulis oleh guru dan murid. Pertanyaannya, apa contoh kesepakatan tersebut? Baiklah, saya akan menjawab. Adanya kontrak, itu kesepakatan yang ditulis oleh guru dan murid, artinya sebuah kesepakatan yang berhubungan dengan tingkah laku yang bermasalah. Di dalam kontrak tersebut nantinya akan menjelaskan bagaimana murid akan bertindak dan bertingkah laku berbeda. Apa yang akan diterima sebagai ganjarannya? Bagaimana, Aderena? Baik, terima kasih dapat saya pahami. Sama-sama. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang mau menambahkan? Baik, karena sudah ada 4 pertanyaan dan sudah dijawab semua, maka diskusi hari ini akan saya tutup. Sebelumnya mau nge-SS sebentar, buat teman-teman boleh open kamera. Aku mulai, Mas.